Politik kepartaian dan politik uang pada pemilu eksekutif dan legislatif lalu menjadi sorotan utama dalam diskusi politik bulanan yang digelar oleh Lembaga Hikmah dan Kebijaksanaan Publik Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara. Diskusi hangat yang berlangsung di Aula Gedung Dakwah Muhammadiyah Sumatera Utara Jalan Sisinga, Mangaraja, Medan itu dibuka secara resmi oleh Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara Profesor Dr. Hasim Shah Nasution MA. Diskusi yang dikemas dengan tema silaturahim dan diskusi politik menjadi sesuatu yang dirindukan. Diskusi sehari yang digagas oleh Lembaga Hikmah dan Kebijaksanaan Publik ini menghadirkan tokoh seperti Ustadz Hidayatullah dari Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Mujahidin, akademisi dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Faisal Rija, akademisi dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, dengan moderator Sahran Saputra. Banyak tokoh yang berasal dari dalam dan luar perserikatan meramaikan diskusi LKHP Sumut kali ini. Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara Profesor Dr. Hasim Shah Nasution MA menyampaikan apresiasi atas digagasnya diskusi politik oleh LHKP. Diharapkan diskusi ini akan menjadi agenda rutin sebagai upaya melahirkan pemikiran-pemikiran yang cerdas dan solutif. Hal yang sama disampaikan oleh Ketua Panitia Abdul Rahim Siregar STMT yang juga adalah anggota LHKP Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara, yang berharap diskusi politik seperti ini selain menjadi agenda solutif juga dapat diikuti dengan aksi-aksi yang konkret seperti perlunya dilakukan sekolah politik bagi kader perserikatan. Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara Sohibul Ansor Siregar menjelaskan perlunya Muhammadiyah merakit potensi umat untuk mencari jalan terbaik bagi perbaikan politik ke depan. Berikut wawancara jurnalis Infomu.co bersama Sohibul Ansor Siregar, Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara. Hari ini dengan kehadiran dari segenap komponen yang kita undang, internal Muhammadiyah wilayah maupun outsider, orang luar, partai-partai, akademisi, dan aktivis. Mudah-mudahan respon mereka itu sangat menggembirakan. Kita banyak memetik hikmah dan catatan-catatan untuk diperbaiki nanti ke depan dalam pelaksanaan forum-forum serupa, baik di tingkat wilayah maupun di tingkat kabupaten dan kota. Karena kita memiliki jejaring yang serupa di kabupaten dan kota. Hal lain ialah bahwa tema-tema pilihan kita tentu akan ada perbedaan dari provinsi dengan kabupaten kota. Akan ada aksentuasi, karena masalah-masalah kita sekarang agak jamak itu. Ada yang sangat menonjol masalah lingkungan, ada masalah-masalah yang terkait dengan HAM, ada yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam. Karena advokasi dan kemudian kritik dan pengawasan terhadap apa yang disebut dengan public policy itu sangat berbeda kemungkinannya antara satu dan lain daerah. Itu akan kita perhatikan dalam perumusan kerja-kerja ke depan. Saya berterima kasih kepada teman-teman yang hari ini hadir atas nama diri sendiri maupun atas nama partai politik. Ada PKS, ada PAN, ada Gerindra, ada Gema Bangsa yang baru itu, dan ada itu Nasdem dan partai-partai lain. Mereka antusias ingin tahu apa sih pikiran-pikiran Muhammadiyah setelah suksesi selesai. Catatan kita banyak sekali dan nanti itu akan kita jadikan sebagai masukan pada pemerintah lokal maupun kepada pemerintah nasional. Model pergerakannya yang berbeda sebelum pemilu, sebelum suksesi. Kita relatif tidak open dalam pengertian tidak terbuka keluar, tapi tetap bekerja. Lebih banyak kita merumuskan pokok-pokok pikiran. Misalnya hal ihwal yang terkait dengan pokok pikiran perbaikan gagasan-gagasan yang terkait dengan konstitusi. Sekarang konstitusi sedang diributkan oleh banyak orang. Paling tidak ada 3 mazhab sekarang. Mazhab pertama adalah mazhab yang menginginkan totally kembali ke Undang-Undang 45 yang asli itu. Apa risikonya dia tidak mau tahu. Yang kedua adalah orang yang atau kelompok yang ingin kembali ke Undang-Undang 45 itu tapi harus dibikin adendum. Di adendum itu dia jelaskan apa-apa saja yang harus diperbaiki di Indonesia.
Yang ketiga, ada yang totally membuat satu anggaran konstitusi baru, sangat rinci dia bikin. Mendamaikan 3 ufuk ini sulit luar biasa. LHKP sudah membuat rumusan mengenai itu. Sebelumnya, Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara, Dr. Hasrat Effendi Samosir, memperkenalkan nama-nama jajaran Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Muhammadiyah Sumatera Utara. Hasrat Effendi Samosir memberi apresiasi kepada Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik atas terselenggaranya kegiatan diskusi ini. Jurnalis Infomu.co, Saiful Hadi, Abdi Hamdani, dan Bes Nugraha memberitakan dari Medan, Sumatera Utara.